Pernah nggak sih kamu merasa ada yang memperhatikanmu diam-diam? Kamu sendiri di kamar, sepi. Tapi entah kenapa, rasanya ada yang memperhatikan dari sudut ruangan. Hari ini, aku akan ceritakan sebuah kisah nyata yang terjadi di Bandung. Tentang seorang perempuan muda dan boneka tua yang tidak pernah sendirian. Tonton sampai akhir karena kamu akan tahu satu fakta yang bikin kamu mikir dua kali sebelum simpan boneka tua di rumah. Dan kalau kamu berani, coba tidur malam ini tanpa menutup wajahmu dengan selimut. Klik like, komentar pengalaman horormu, dan share ke temanmu yang paling penakut. Sekarang, kita mulai. Namanya Lina. Usianya 25 tahun saat ia pindah ke rumah neneknya yang baru saja meninggal dunia. Rumah itu berdiri di pinggiran kota Bandung, model Belanda lama. Dindingnya dari kayu jati, berderet tiap kali diinjak. Disinilah Lina memulai hidup barunya, sendirian. Suatu hari, saat membersihkan loteng yang berdebu, Lina menemukan sebuah lemari tua. Warnanya gelap, lapuk di bagian bawah, terkunci rapat. Tapi anehnya, kuncinya tergantung di paku, persis di samping lemari, seolah-olah memintanya untuk dibuka. Saat ia membuka lemari itu, hanya ada satu benda di dalamnya. Sebuah boneka porselen. Matanya biru pucat, bibirnya tersenyum tipis, rambutnya keriting dan kusam. Aneh juga, kenapa nenek simpan ini di lemari terkunci? Pikir Lina. Tanpa pikir panjang, boneka itu ia ambil dan taruh di rak kamar sebagai pajangan. Malam pertama berlalu, tenang. Tapi dini hari, tepat pukul 2.34, Lina terbangun. Ia merasa ada suara langkah. Kecil, cepat. Ia pikir itu tikus. Tapi suara itu datang dari atas, dari loteng. Lina naik ke atas, dan ia menemukan lemari tua itu, terbuka. Padahal ia yakin sudah menutup dan menguncinya. Lebih parahnya, boneka itu tidak ada di rak kamarnya, tapi berdiri di dalam lemari, menghadap ke pintu. Besoknya ia pikir mungkin ia mengigau. Tapi malam berikutnya, suara itu datang lagi. Langkah kecil, lalu tawa lirih. Dan yang paling menyeramkan, suara anak kecil menangis. Lirih, patah-patah. Selalu muncul pukul 2.34. Lina pun pasang CCTV di kamar dan loteng. Besoknya, saat ia cek rekaman, terlihat jelas boneka itu bergerak. Tak ada manusia, tapi boneka itu berpindah posisi. Dalam satu rekaman, boneka itu terlihat perlahan menoleh ke arah kamera. Lina langsung mematikan laptopnya. Ketakutan, Lina menelpon ibunya. Dan saat ia sebut soal boneka itu, ibunya langsung diam. Lalu berkata dengan suara pelan, "Itu boneka peninggalan adik nenekmu, yang meninggal waktu umur 6 tahun. Ibunya lalu cerita, adik nenek meninggal mendadak. Tubuhnya ditemukan di gudang, persis di bawah loteng. Boneka itu, satu-satunya barang yang dia bawa setiap hari. Sejak kematiannya, nenek menyimpan boneka itu dalam lemari dan melarang siapapun membukanya. Waktu kecil, aku pernah buka lemari itu. Dan setelah itu, aku demam tinggi 3 hari. Sering mimpi ada yang berdiri di pojok kamar sambil pegang boneka itu." Akhirnya Lina mengundang seorang paranormal. Begitu masuk rumah, pria itu langsung berkata, "Kamu tidak sendirian di sini." Saat melihat boneka itu,
paranormal itu langsung mengambil garam, bunga, dan dupa. Ia memulai ritual kecil. Tapi baru beberapa menit, lampu kamar berkedip-kedip, angin dingin menerobos jendela yang tertutup, dan lemari tua itu menutup sendiri dengan sangat keras. Semua pintu mendadak terkunci, HP mati total, dan suara tawa kecil terdengar lagi, tapi kali ini lebih dekat. Ritual selesai, tapi paranormal itu hanya bisa menyegel energi di dalam boneka itu, tidak bisa mengusirnya. Dia tidak ingin pergi, tapi sekarang dia terkunci. Lina menyimpan boneka itu di kotak kaca lalu menguncinya di gudang. Tapi, setiap malam Jumat, kamera CCTV menunjukkan hal yang sama. Boneka itu bergerak sendiri. Kadang menghadap kamera, kadang menghadap pintu. Sampai hari ini, Lina masih tinggal di rumah itu, dan boneka itu masih ada di dalam kotak kaca. Tapi setiap Lina bercermin, kadang dia merasa ada wajah kecil di belakangnya. Senyum, mata biru, rambut keriting. Sekarang aku tanya ke kamu, kalau kamu menemukan boneka tua peninggalan nenekmu, kamu akan menyimpannya atau membakarnya? Tulis di kolom komentar sekarang juga. Kalau kamu suka cerita seperti ini, klik like, share ke temanmu yang suka horor, dan subscribe agar nggak ketinggalan cerita horor nyata lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan hati-hati kalau kamu merasa diawasi malam ini. Kadang yang kita pikir benda mati, mungkin sebenarnya tidak pernah mati.